Oke guys, ketemu lagi dengan saya Ibu Norita Uliarsana Nainggolan pada mata kuliah konsep dasar matematika 1. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan majemuk. Masuk ke materi pernyataan majemuk, saya akan mengajak kalian mengulas kembali materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka minggu lalu sudah dijelaskan. Kalimat terbuka itu merupakan kalimat yang masih belum jelas kebenarannya. Dia bisa bernilai benar atau bernilai salah. Ciri-ciri dari kalimat terbuka ini yaitu ini, memiliki variabel. Contohnya ini, X ditambah 2 sama dengan 10. Kenapa sih X ditambah 2 sama dengan 10 dikatakan kalimat terbuka? Karena X ini bisa saja, misalnya saya masukin X-nya sama dengan 4. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6, bukan 10. Kalimat ini bernilai salah. Tetapi jika saya masukin X-nya itu sama dengan 8, maka kalimat ini bernilai benar. Nah, kalimat yang memiliki dua nilai kebenaran, masih belum jelas dia bisa benar atau salah, ini dinamakan kalimat terbuka. Contoh lainnya itu misalnya itu Florentius adalah mahasiswa paling ganteng di prodi PGSD angkatan 2020. Nah, kalimat ini masih memiliki nilai kebenaran yang belum jelas nih, karena masing-masing orang pasti melihatnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan, misalnya si Melda mengatakan, oh iya, si Florentius ini benar mahasiswa yang terganteng di prodi PGSD angkatan 2020. Tetapi bisa saja ada orang lain yang mengatakan, oh enggak, salah, si Florentius ini bukan mahasiswa yang terganteng. Jadi kalimat si Florentius adalah mahasiswa terganteng di prodi PGSD angkatan 2020 masih memiliki nilai kebenaran yang belum jelas. Misalnya si Melda bilang dia ganteng, tetapi misalnya si Yulita Lingling bilang, oh enggak, si Florentius ini enggak ganteng. Nah, kalimat-kalimat seperti itu dikatakan kalimat terbuka. Mereka masih belum ada batasan dia benar atau salah. Kalau misalnya kalimatnya seperti ini, si Florentius merupakan mahasiswa terganteng di prodi PGSD angkatan 2020 menurut Melda. Nah, kalau ada keterangan menurut Melda, berarti kan kalimat ini merupakan suatu pernyataan atau bukan dari kalimat terbuka. Karena udah jelas nih, kalau si Melda bilang dia ganteng, tapi kalaupun bilang dia nggak ganteng, kalau si Melda bilang, oh enggak Bu, saya nggak ada bilang kayak gitu, oh itu juga udah jelas gitu loh. Nah, kemudian ada yang namanya pernyataan. Pernyataan ini merupakan kalimat yang hanya bisa bernilai benar saja atau bernilai salah saja. Dia tidak boleh kedua-duanya. Nah, pernyataan ini biasanya sering disebut dengan proposisi. Mulai dari saat ini, untuk membiasakan kalian, pernyataan akan saya ubah atau saya sebut dengan proposisi. Nah, contoh-contoh dari proposisi itu, yang pertama, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dia bernilai benar, hanya benar saja, makanya disebut proposisi. Kalau misalnya saya buat 1 ditambah 2 sama dengan 8, apakah dia masuk ke dalam proposisi? Tentu, karena 1 ditambah 2 itu kan bukan 8. Nah, nilai proposisinya itu benar. Nilai proposisinya itu jelas, yaitu salah. Makanya dia disebut proposisi. Loh, kan dia salah, Bu. Kok dia masuk proposisi? Iya, karena proposisi itu kan hanya benar saja atau salah saja. Dia boleh kok bernilai salah, tapi hanya salah saja. Nggak boleh dia bernilai benar juga. Seperti itu. Contoh lainnya ini, mahasiswa prodi PGSD berjumlah 12 orang. Ini kan kalimatnya salah, harusnya kan berjumlah 30-an kan, tetapi ini disebut proposisi karena jelas dia salah.
Terus ini, tikus lebih kecil dari gajah. Nah, ini juga disebut proposisi karena proposisi yang bernilai benar. Kemudian, proposisi ini dilambangkan dengan huruf kecil. Lebih seringnya menggunakan huruf A, B, C, atau P, Q, R. Tetapi jika kalian ingin menggunakan huruf-huruf lain juga tidak dipermasalahkan. Kemudian, proposisi satu jika dikombinasikan atau digabungkan dengan proposisi lain, dia akan membentuk sebuah kalimat majemuk atau pernyataan majemuk. Nah, apa sih pernyataan majemuk itu? Oke, let it go. Kita akan belajar mengenai majemuk itu apa. Nah, pernyataan majemuk itu adalah pernyataan yang tergabung oleh kata penghubung. Kata penghubung. Nah, kata penghubung ini di dalam matematika itu ada banyak jenisnya. Lebih tepatnya ada 5 jenis. Apa-apa aja ya jenisnya? Yang pertama itu adalah negasi. Namanya negasi. Biasanya juga disebut dengan ingkaran. Simbolnya itu seperti ini. Tanda strip bergelombang. Kemudian yang kedua itu namanya disjungsi. Simbolnya itu seperti huruf V, dibacanya atau. Kemudian yang ketiga itu namanya konjungsi. Simbolnya seperti huruf V terbalik, dibacanya dan. Setelah itu yang keempat itu implikasi. Simbolnya itu tanda panah, dibaca jika maka. Selanjutnya itu biimplikasi. Simbolnya itu tanda panahnya di kedua belah sisi, dibaca jika dan hanya jika. Oke, sekarang kita akan bahas lebih rinci lagi mengenai si jenis-jenis ini. Yang pertama itu negasi. Nah, kalian perhatikan di sebelah kirinya itu ada tabel rumus atau tabel formula dari si negasi. Nah, negasi ini tadi udah dikatakan sebelumnya itu disebut juga dengan ingkaran. Negasi ini adalah kebalikan dari suatu pernyataan yang kita bahas. Sekarang kalian perhatikan ini rumusnya. Si A ini adalah pernyataan awalnya. Nah, ini si A yang diberi tanda strip melengkung ini, strip bergelombang ini, itu adalah negasi dari si pernyataan ini, negasi dari si pernyataan yang di sebelahnya. Nah, jika pernyataan awalnya itu bernilai benar atau proposisi awalnya itu bernilai benar, maka negasinya itu atau kebalikannya itu adalah salah. Kemudian, jika proposisi awalnya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya itu ini. Saya sudah makan. Nah, kalimat proposisi awalnya itu adalah saya sudah makan. Perhatikan kata yang dicetak tebal ini. Negasi dari sudah atau kebalikan dari sudah itu adalah belum. Perhatikan kalimat di bawahnya. Oke. Nah, proposisi awal yang saya sudah makan ketika dinegasikan itu berubah menjadi saya belum makan. Misalnya ini. Owen sudah mandi. Itu proposisi awal. Negasinya adalah Owen belum mandi. Oke, bisa ya. Tabel formulanya itu cuma ada 2. Ini benar jadi salah, salah jadi benar. Oke, selanjutnya ke disjungsi. Nah, disjungsi ini tadi sudah dikatakan sebelumnya itu simbolnya itu adalah huruf V, dibacanya dan. Nah, disjungsi ini harus berupa 2 proposisi, yaitu proposisi pertama dan proposisi kedua. Dimisalkan di sini proposisi pertamanya itu si A, proposisi keduanya itu si B. Oke, misalnya proposisi pertamanya itu bernilai benar.
proposisi pertama bernilai benar, kemudian si proposisi kedua bernilai benar, disjungsinya adalah bernilai benar. Kemudian, jika si proposisi pertama bernilai benar, kemudian proposisi kedua bernilai salah, disjungsinya juga bernilai benar. Yang ketiga, ketika proposisi pertama bernilai salah, kemudian proposisi kedua bernilai benar, maka disjungsinya adalah benar. Nah, yang terakhir, ketika kedua proposisi ini bernilai sama-sama salah, maka disjungsinya bernilai salah. Untuk memudahkan kalian mengingat ini, tabelnya ini, itu lihat aja. Jika salah satu dari proposisi pada disjungsi bernilai benar, maka semuanya benar. Dia hanya bernilai salah ketika kedua-duanya bernilai salah. Oke, itu poinnya ya. Jadi diingat itu. Hanya bernilai salah jika kedua-duanya salah. Poin dari disjungsi. Oke, kita ke contohnya. Contohnya ini. 2 adalah bilangan prima. Kemudian 4 adalah bilangan ganjil. Oke. Proposisi A itu 2 adalah bilangan prima. Nilainya benar, ya kan? Karena 2 emang bilangan prima. Proposisi kedua, si B itu menyatakan 4 adalah bilangan ganjil. Nilainya salah, karena 4 kan bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Nah, sesuai dengan tabel atau formulanya tadi, rumusnya tadi, kalau dia ada benar satu aja di antara kedua proposisi, maka proposisi dari disjungsi ini bernilai benar. Maka ini bernilai benar. Ciri-cirinya ada kata atau. Tandanya V. Oke, sekarang kita ke konjungsi. Nah, perhatikan tabel di sebelah kiri. Oke, konsentrasi. Sama seperti disjungsi, untuk proposisi dia terdiri untuk konjungsi dia terdiri dari 2 proposisi. Proposisi A dan proposisi B. Nah, ciri-cirinya konjungsi ini dia hanya bernilai benar kalau kedua-duanya benar. Oke, ciri-cirinya ini ya. Kalau kedua-duanya benar, dia benar. Kalau ada satu aja yang salah, maka udah pasti dia salah. Jadi jangan diragukan lagi. Nah, tanda V ini dibaca dan. Contohnya ini. Nilai kebenaran dari 2 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil. Ingat, konjungsi ada kata dan. Kalau ada kata dan, pakai rumus ini. Kalau dia ada kata atau, pakai rumus disjungsi. Oke, kembali ke konjungsi. 2 adalah bilangan prima, proposisi A-nya bernilai benar. 3 adalah bilangan ganjil, proposisi B-nya bernilai benar. Maka, konjungsi dari 2 adalah bilangan prima dan 3 adalah bilangan ganjil bernilai benar. Contohnya ini. Nilai kebenaran dari jika Sheila sembuh, maka Sheila akan masuk kuliah. Proposisi A-nya atau proposisi pertamanya, Sheila sembuh. Proposisi B-nya, Sheila akan masuk kuliah. Jika Sheila sembuh, maka Sheila akan masuk kuliah. Karena kedua-duanya benar, makanya nilainya benar. Kalau misalnya saya buat di situ, jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 2 ditambah 5 sama dengan 10. Konsentrasi. Jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 1 ditambah 2 sama dengan 10. Oke? Nah, bernilai apakah implikasi dari pernyataan tersebut? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, itu nilainya benar. Ingat, pernyataan pertamanya berarti benar. Kemudian, 1 ditambah 2 sama dengan 10.
pernyataan keduanya bernilai salah. Perhatikan rumusnya, kalau pernyataan keduanya bernilai salah, pernyataan pertama bernilai benar, maka nilai dari implikasi tersebut adalah salah. Ya, bisa ya? Oke. Selanjutnya, ini adalah implikasi. Implikasi ini simbolnya tanda panah di sebelah kiri dan kanan. Bacanya A jika dan hanya jika B. A jika dan hanya jika B. Nah, ciri-cirinya, kalau AB-nya sama berarti dia benar. Kalau AB-nya beda berarti dia salah. Artinya kalau A benar B benar berarti benar. Kalau A salah B salah berarti benar. Harus sama. Kalau dia beda maka nilainya salah. Contohnya ini. Randy lulus mata kuliah Kondas Matematika 1 jika dan hanya jika Randy rajin belajar. Nah, proposisi pertama, Randy lulus mata kuliah Kondas Matematika 1 bernilai benar. Kemudian Randy rajin belajar bernilai benar, maka nilai dari proposisi tersebut adalah benar karena A benar, B benar. Kalau misalnya saya buat di situ 1 ditambah 1 sama dengan 3 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, nilai dari implikasi tersebut apa? Nilainya adalah benar karena pernyataan pertama atau proposisi pertama dengan proposisi keduanya sama-sama bernilai salah. 1 ditambah 1 kan sama dengan 2. 2 ditambah 2 kan sama dengan 4, ya kan? Jadi ciri-cirinya mereka memiliki dua proposisi yang sama, nilainya benar. Kalau dua proposisi tersebut berbeda, maka nilainya salah. Oke? Bisa ya? Nah, kalau begitu, sekarang silakan kalian jika masih belum memahami, boleh ulang kembali videonya. Nanti saya sudah sisipkan juga untuk materi, bisa dilihat kembali. Nah, selanjutnya akan ada tugas, silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Usahakan kerjakan tanpa mencontek agar kalian terbiasa mengasah pikiran kalian untuk memahami materi ini. Karena kalau tidak memahami materi yang dari awal-awal ini, nanti materi-materi selanjutnya kalian akan kesusahan. Dan jangan keluar sebelum mata kuliah berakhir, sebelum jam mata kuliah berakhir. Kalau misalnya kalian keluar, nanti ada poin nilai yang akan saya kurangi dan ICT-nya juga bisa dikurangi. Oke, kalau gitu saya cukupkan sampai di sini. Ingat, tetap jaga kesehatan, stay safe, jaga kesehatan kalian, ingat 3M. Selamat belajar, selamat bekerja, Tuhan memberkati. Terima kasih.